Baru ada Ahmad aja ya. Gimana kabarnya ada Ahmad? Alhamdulillah. Sehat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Untuk yang mungkin lagi sakit, saudara-saudara kita mudah-mudahan segera dipulihkan hingga bisa diangkat segala penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kita mulain aja ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan terutama hingga kita bisa kembali bertemu, bersua, bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi. Maksudnya tilawah, tahsin tilawah Quran yang insya Allah dapat membantu kita dalam segala hal dan mendapat syafaatnya kelak. Seperti setelah salawat dan salam juga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita istiqomah menjadi pengikutnya ya sampai ke yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita doa belajar dulu. Ada Ahmad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ada Sabian, silahkan masuk. Ada Sabian pakai itu suaranya, ya. Videonya dikasih. Ada Sabian belum siap itu ya? Ya, biar kita mulai fokus ya. Kita lanjutkan materi atau pelajaran kita yang kemarin. Seperti biasa kita mulai dengan murojaah Al-Fatihahnya ya, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada Ahmad, H-nya masih H besar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
Ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Kanasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Coba Adek Sabian, Al-Fatihahnya, videonya dinyalain Dek Sabian. Ya, biar kelihatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adek Ahmad, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina yu'minu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kurang apa? Terlalu serius apa gimana nih, Adek Ahmad? Ya, seperti biasa. Bagus, sudah bagus, lumayan bagus. Cuman ya memang butuh kejelian, teliti dan fokus. Ya, di sini kita nggak bosan-bosan, kita coba baca terus Al-Fatihah ya. Latihannya di Al-Fatihah, latihan awal lah, tahap awal menyambung huruf ya. Menyambung huruf itu di Al-Fatihah, karena Al-Fatihah seperti yang sering kita sampaikan bahwa Al-Fatihah ini sangat penting karena bacaan dalam sholat ya, itu yang paling utama, makanya kita harus Al-Fatihah diduluin gitu ya dalam apa namanya tilawah apa menyambung hurufnya. Masih seperti biasa, Adek Ahmad, Adek Sabian kemana? Masih seperti biasa ya, mungkin karena sudah bersambung ya. Jadi setiap huruf itu punya sifat
ya, punya sifat masing-masing dan nggak sama dengan huruf-huruf yang lain. Misalnya kemarin kita belajar mempelajari makhraj dari huruf lam. Ya, jadi lam nggak sama dengan yang lain. Al, al, alham, alham, lam makhrajnya kemarin masih ingat ada Sabian, lam makhrajnya di mana? Huruf lam itu berasal dari ujung kedua sisi ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Lam. Dan dia nggak ada sifat apa namanya kolkolah. Jadi ingat dan diperhatikan ya kalau dalam membaca itu alhamdulillah jadi nggak ada alham itu salah, nggak boleh ya karena dia nggak ada sifat qalqalah, itu huruf lam. Dan ha nggak bosen-bosen ya kita jelaskan. Ha itu bersih ya, suaranya bersih, pipih atau tipis, dan banyak hembusan angin yang keluar karena dia apa namanya mempunyai sifat hames. Jadi alham, dan asal tempat keluarnya hurufnya atau makhorijul hurufnya itu berada di tengah-tengah tenggorokan. Jadi alham, alham, jangan sampai alham, sudahlah memantul di lamnya, haknya juga besar atau H besar yang berasal dari pangkal tenggorokan, itu sudah dua kesalahannya ya. Seumpama dibaca alham, nah itu udah salah, udah fatal lah, udah termasuk fatal ya. Karena sifat dari lamnya berubah menjadi memantul atau qalqalah, dan H yang semestinya H kecil, pipih, suaranya bersih ya, dan banyak hembusan angin yang keluar berubah jadi H besar ya, pindah makhrajnya karena apa hurufnya berubah ya, itu salah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan sampai alhamdulillah, itu salah ya. Tuh diperhatikan. Dan kalau ada tasdid itu misal di huruf apa namanya surah ayat yang ketiga misal Ar-Rahmanir-Rahim, itu ro, dua-duanya ro itu diperhatikan ya, itu dua-duanya ro itu ada tasdid ya. Jadi tasdid itu menandakan bahwa huruf tersebut ro ya, huruf ro tersebut itu double, jadi dibacanya ditekan. Jadi jangan, harus jelas, harus terdengar tasdidnya, harus ketahuan, yang dengar itu harus tahu kalau itu ada tasdid di ro ya. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi jangan sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu nggak ketahuan sama yang mendengar. Andai kata ada yang dengar kita baca itu, berarti itu nggak ketahuan kalau itu ada tasdid. Kalau dibacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi nggak ketahuan. Jadi ar ar Ar-Rahmanir-Rahim. Karena dia dua-duanya ada tasdid. Ya, ada Ahmad, ada Sabian. Jadi dibacanya ditekan, yang ada tasdidnya itu ditekan. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu. Dan H ingat arroh itu H ada sifat rokhawah ya, lemah, lembut, mengalir.
Jadi ar-roh, yang dimaksud rokhawah itu rohnya, roh, roh itu mengalir. Ar-roh, ar-rahmanir rahim. Jadi sifat hurufnya, sifat dari huruf-huruf hijaiyah ini ketahuan, sangat kentara, sangat ketahuan bila mana dia disukunkan atau dimatikan. Misal tadi ar-roh, ar-roh. Nah, begitu dia dimatikan, roh. Jadi enggak roh, roh gitu aja enggak cukup. Jadi ar-roh harus dialirkan, dilepas. Ya, dilepas. Cuman jangan maksa, lembut aja biasa. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu. Ya, itu lagi. Maliki yau. Yau. Itu ingat, biar sempurna. Huruf waw itu tempat keluarnya atau asalnya atau makhrajnya itu di kedua bibir. Ya, mau diul syafatain. Jadi dia berasal dari kedua bibir. Dan dia monyong. Kalau huruf waw itu identiknya dengan monyong ya. Bibir kita mesti monyong. Yau, yau, maliki yaumiddin. Jadi kalau yau, yau itu salah. Yau, yau itu enggak monyong, yau. Jadi kayak ogah-ogahan gitu ininya melafalkan. Jadi enggak sempurna ya. Enggak mengikuti apa namanya sifatnya gitu ya. Maliki yaumiddin. Ingat di akhir din itu kan terakhir tuh ya, akhir apa, akhir ayat itu boleh sampai 6 panjangnya, boleh juga 4, boleh juga 2. Jadi andai kata Ade Ahmad mau panjang 6 harokat boleh, cuman ingat harus 6 semua, jangan berubah-ubah. Di ayat pertama 6, di ayat kedua 4, di ayat ini kedua itu nggak bagus, nggak boleh ya. Jadi kalau mau 6, 6 semua. Kalau mau 4, 4 semua panjangnya, 4 harokat seumpama ya. Atau mau 2, 2 semua gitu. Ya, kita di sini tahsin tilawah ini memang melatih kita biar bacanya rapi, rapi ya, apa namanya tartil, mengikuti apa namanya hukum-hukum tajwidnya ya beserta sifat-sifatnya. Jadi begitu. Jadi nggak asal baca. Memang di tahsin begitu ya. Ada Sabian, ada Ahmad. Seperti ini lagi. Iya, itu tuh dua apa namanya? Ada tasdid juga. Iya, iya, gitu kan? Itu ada tasdid pertama dan kedua dia dipanjangkan 2 harokat. Iya karena budua iya karena stain nah ini baru huha besar ih ih itu sama dengan h kecil ya, h tipis itu sifat rokhawah juga, mempunyai sifat rokhawah juga. Jadi jadi mengalir jadi nggak terhenti ya. Seperti kemarin sempat saya singgung sedikit sifat huruf itu ada yang ada lawanan katanya, ada yang nggak ada lawanan katanya. Jadi dia punya sifat khusus, sifat tersendiri gitu. Sedikit kita bahas yang punya lawanan kata itu sifat huruf itu ada yang rokhawah itu mengalir seperti yang tadi dijelaskan, dicontohkan di huruf H, ya H atau H, ya ih, rah, itu rokhawah namanya mengalir lembut. Lawanannya siddah, ya siddah itu terhenti, nggak mengalir. Itu aja dulu yang gampang, itu ada sifat huruf itu rokhawah siddah. Kalau siddah itu terhenti, kalau rokhawah mengalir, ya mengalir lembut, ya itu rokhawah.
Di tengah-tengah itu ada lagi. Jadi nggak mengalir seperti rokhawah dan nggak juga terhenti seperti siddah. Itu namanya bainiyah atau atawasud. Ya, itu ada atawasud atau bainiyah. Itu misalnya di huruf mim, huruf nun. Kalau mau dicatat barangkali boleh ya, Adek Ahmad, Adek Sabian, atau boleh juga cari-cari di video-video YouTube atau apa juga boleh. Jadi sifat huruf yang ada yang ada lawanan lawanan katanya itu siddah dan rokhawah. Di tengah-tengahnya ada lagi yaitu bainiyah atau tawassut. Tawassuto ya. Jadi kalau H dengan H besar itu sifatnya rokhawah. Ketahuannya ketika dia disukunkan atau dimatikan. Jadi arroh, arroh gitu. Roh. Jadi harus terdengar arroh. Nah, seperti misalnya di azan, di azan itu hayya alal falah. Hayya alal falah. Itu ada H. Itu H kecil di hayya alal falah. Hayya alal falah. Itu rokhawah namanya. Jadi kalau nggak terdengar seperti itu berarti belum pas, belum betul-betul, biarpun banyak yang tilawah itu pakai nagom bagus ya, suaranya merdu itu banyak. Cuman percuma, yang diutamakan, yang paling dipentingkan, yang atau didahulukan itu harus mengikuti hukum-hukum atau hukum ilmu tajwidnya, makhorijulnya, panjang pendeknya. Jadi walaupun merdu, suaranya merdu, tapi kalau nggak mengikutin itu salah ya, gitu. Makanya kita dahulukan ya, penting belajar pertama makhorijul, nanti seterusnya mungkin matnya, panjang pendeknya begitu. Ya dan juga ya sifatul hurufnya gitu. Jadi biar lebih sempurna dalam membaca atau tilawah Qur'annya. Jadi nggak sampai salah ada salah makna, merubah makna gitu. Ya, di dalam ilmu tajwid itu ada dua kesalahan, apa yang disebut kesalahan itu lahan atau kesalahan-kesalahan. Di dalam ilmu tajwid disebut lahan. Lahan itu ada dua macam. Ada yang sekedar kesalahan ringan, itu apa namanya, lahan khofi namanya, kesalahan ringan. Ya, misalnya kurang panjang sedikit gitu. Itu kesalahan ringan. Tapi kalau kesalahan-kesalahan fatal itu lahan jali namanya. Ya, ada dua lahan atau dua kesalahan dalam tilawah Quran. Ya. Jadi kalau lahan jali itu yang berpotensi merubah makna gitu. Jadi makanya kita upayakan ya belajarnya serius ya, serius walaupun sedikit-sedikit, walaupun diulang-ulang nggak apa-apa, daripada nanti langsung banyak, langsung ke halaman berapa gitu. Cuman semuanya masih salah itu nggak ada hasilnya. Ya, bisa dipahami ada Ahmad, ada Sabian. Ya gitu. Yang penting semangat lah ya, semangat dan apa namanya? Istiqomah ya. Ya, gitu. Apa namanya? Aktif gitu. Ya nggak mesti di sini juga, nggak mesti kita melalui Zoom ini belajar, juga belajar latihan sendiri, dibuka gitu. Iqro'nya, Al-Qur'annya. Nah, bila ada yang perlu ditanyakan juga nggak apa-apa, nanti ditanya ya, baik di sini langsung atau mau apa namanya melalui WA pribadi juga boleh, nggak apa-apa ya. Ada Ahmad, ada Sabian. Kita teruskan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat, Qaf itu saya dengar memang sih agak-agak bisa dibilang huruf yang agak sulit dalam prakteknya. Melafalkan huruf Qaf. Saya perhatikan hampir semua itu memang dia qi.
Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, mustaqim. Ya kan? Aqa, iqi, uqu, aqa, iqa, uqa, qaqi, qu, aqa, qaqi, qi, qi. Nah, ini di mustaqim itu qi, qi. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Ya. Si itu hampir sama dengan dod, tapi kalau dod kemarin kita udah belajar ya, Ahmad ya. Dod itu sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas, kiri kanan ataupun sebelah kiri doang, sebelah kanan doang juga boleh, tergantung kebiasaan orang bisanya gitu ya. Itu huruf dod. Itu makhrajnya di situ tempatnya huruf dot. Nah kalau sod itu dia nggak menyentuh, nggak sampai menyentuh gigi geraham. Sod, jadi dia condong lebih ke dalam. Jadi lidah kita itu membentuk bulatan gitu. Sod, ya gitu itu bedanya. Si. Jadi beda si suas. Sasi suas itu sa ya. Tapi kalau sod, sosi suas terdengar tebal dan agak berat karena beda sifat gitu. Waladhdallin. Nah, waladdo itu wajib panjang. Itu di situ berlaku mad apa namanya wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Di situ waladhdallin kalau nggak salah mad wajib mutasil itu. Nah, nantilah kita bahas kalau masalah mat belum nyampe ke situ kita ya. Apa munfasil apa waladhdallin mad wajib munfasil, mad jaiz munfasil ini kalau nggak salah ya. Nanti kita bahas lagi di mat belajar hukum mat gitu ya. Jadi begitu ya Adek Ahmad, Adek Sabian, lebih fokus ya, lebih dan aktif aja aktif ya Bu. Kalau nggak paham nanti boleh ditanya ya. Sekarang kita coba di halaman Iqra, coba buka Iqra-nya. Coba buka Iqra-nya. Kita baca dulu yang kita mau latihan makhorijulnya aja dulu ya. Yang kita mau belajar makhorijul. Coba di halaman 28. Sudah ketemu? Nun. Huruf nun. Ada Sabian? Sudah? Belum. Kalau enggak ini aja dulu kita latihan huruf nun dulu ya. Huruf nun. Nanti kita bacanya dicari di apa namanya Iqra-nya. Latih dulu, latihan makhorijul huruf dulu. Huruf nun itu masih termasuk di kelompok lidah. Makhorijulnya yang berasal keluar dari lidah. Nun ya, nun. Jadi masuk ke maudi'un lisan. Karena di lidah ini agak banyak hurufnya. Ya, awalnya kemarin qaf, kaf itu kan masuk, jim, sya, ya kan? Itu masuk semua ke kelompok lidah. Bod juga masuk ke kelompok lidah. Untuk sekarang kita coba latihan di huruf nun. Seperti yang saya jelaskan sedikit tadi, nun ini termasuk mempunyai sifat ya. Beberapa sifatnya itu yaitu at-tawassuto.
atawasut atau bainiyah. Jadi ketika dia dimatikan nun itu an, nggak mengalir kayak ha, an, cuman nggak terhenti kayak jim. Kalau jim kan begitu dimatikan, atau ba lah, ba atau jim ya, itu atau kof gitu ya. Kalau jim ad, berhenti, total berhenti, ad, ad, ab. Kalau ba, bim, ba ya, ab, berhenti. Kalau nun, an, sedikit saja mengalir, cuman nggak sampai kayak ha kan. Kalau ha, ah, nah itu banyak, dia jalan ya, itu sifatnya itu bainiyah, salah satu sifatnya. Dan juga dia mempunyai sifat jahar. Jahar itu lantang, berkumandang, ya jelas gitu. Dan nggak ada suara, nggak ada angin yang keluar. Tuh sifat-sifatnya. Tuh ada lagi dia punya sifat istifal. Istifal itu merendah, lidah kita terhampar. Nun, ya merendah. Ya, dan apalagi, dan juga dia mempunyai sifat izlaq. Izlaq namanya itu jelas. Lisan kita ini jelas, lancar dalam melafalkannya. Itu beberapa sifatnya. Makhrajnya atau tempat keluarnya huruf nun itu ada di ujung lidah. Ujung lidah dan bertemu dengan gusi, gigi seri atas, nun. Di dalam sini gusi, di gusi, di situ tempatnya. Nun, an, nun gitu. Itu huruf nun ya. Jadi kalau mau dicatat di ini atau bisa diingat juga nggak apa-apa gitu. Jadi itu huruf nun ya. Coba kita latihan nun. Coba ada Sabian nun. Nun. Ya, jadi terasa ya. Ade Ahmad. Nun. Ya, jadi terasa ya, ujung lidah kita menyentuh gusi. Gusi di gigi seri bagian atas ya, nun. Lidah, ujung lidah itu ya, nun. Di situ makhrajnya. Naninuan. Coba Ade Ahmad. Naninuan. 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 Oke, coba Adek Sabian. Naninuan. Ya. Naninuan. Naninuan. Oke. Sepertinya nggak terlalu sulit kalau nun ya. Coba lagi ke Ade Ahmad. Nana, nini, nunu. Nana, Nini, Nunu. Oke, coba Ade Sabian. Nana, Nini, Nunu. Oke. Nunu ya, jangan ditambah ujung ya. Sekarang an, coba ada Ahmad. Pertamanya an dimatikan. Yang keduanya ada tasdid. Jadi kalau nun huruf apapun itu tapi yang khusus nun dan mim itu kalau ada tasdid itu ditekan lama. An, coba. An. Oke, pertama an. An. Nah, terus an. An. Oke, coba ada Sabian. An. An. Oke. Coba lagi ada Ahmad. Naninuan. Naninuan. Oke. Anna, ini, unnu. Anna, ini, Unnu. Sekarang ini kita kasih tasdid ya. Kalau nun pakai tasdid itu ditahan. Namanya
namanya gunnah, dengung ya. Dengung ya. Jadi kalau ini kita coba kasih tasdid. Jadi anna, inni, unnu. Coba ada Ahmad lagi. Anna, inni, unnu. Oke, coba ada Sabian. Anna, inni, unnu. Tahan lagi ada Sabian ya. Anna, inni, unnu. Anna, inni, unnu. Oke. Itu huruf nun ya. Huruf nun. Ingat huruf nun tempat keluarnya atau tempat keluarnya huruf nun atau makhrajnya ya, makhrajnya itu ada di lidah. Lidah, ujung lidah bertemu dengan gigi gusi ya. Gusi gigi seri atas. Gusi gigi seri atas. Itu huruf nun. Ya. Itu sepertinya nggak begitu susah. Dan yang kedua kita coba lagi di huruf ro. Huruf ro ya. Huruf ro sifatnya sama seperti huruf nun, itu sifatnya jahar atau lantang ya, atau jelas berkumandang ya. Dan dia nggak ada hembusan angin ya. Itu huruf ro jahar. Dan juga bainiyah tadi sama dengan nun. Bainiyah sifatnya nggak mengalir dan nggak juga tertahan ya. Itu huruf ro. Dan dia yang paling penting itu dia mempunyai sifat takrir. Takrir itu bergetar atau berulang. Itu huruf ro. Makhrajnya yaitu hampir sama juga karena dia masih sama-sama di lidah, yaitu di ujung lidah. Di ujung lidah ya. Dengan dua gigi seri atas sama dengan nun, cuman bedanya kalau huruf ro lidah kita condong tertarik ke dalam. Ro jadi itu condong tertarik ke dalam gitu ya. Punggung lidah kita itu lebih tertarik ke dalam atau sedikit masuk ke dalam, itu ro. Oke, kita coba latih huruf ro dari Adek Sabian dulu. Ro, ri, ru. Adek Sabian. Ro, ri, ru. Huruf ro itu berulangnya atau bergetarnya nggak banyak ya Adek Sabian ya. Nggak jelas-jelas banget. Gitu nggak. Tapi ro. Sedikit aja. Ro, ri, ru. Gitu. Coba. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Nah, coba deh Ahmad. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Oke. Ada Sabian lagi. Ar, ir, ur. Ar, ir, ur. Ar, ir, ur. Ar, ir, ur. Oke, coba ada Ahmad. Ar, ir, ur. Ar, ir, ur. Ar, ir, ur. Ada Sabian lagi. Arro, iri, uru. Arro, iri, uru. Ya, kalau ro ingat tadi ya diusahakan ya dilatih kayak orang cadel, setengah cadel gitu. Jadi nggak terlalu bergetar banget ya. Itu cukup dua getaran aja. Ar, ir, ur gitu. Coba sekali lagi. Ar, ir, ur. Ada Sabian? Ar, ir,
ur. Ada Ahmad. Ar, ir, ur. Coba di huruf ro dulu halaman 13. Nanti baru di huruf nun. Ade Sabian. Ro, dazaro. Ade Sabian. Sebentar. Itu za. Jadi jangan asal jangan asal cepet ya. Da, za, ro. Da, za, ro. Gitu. Coba. Ro, da, za, ro. Bukan za ya, bukan za, bukan zai, tapi za. Ingat za beda dengan zai. Kalau zai kan yang lebih panjang itunya ke bawah ada titik juga. Kalau ini za, zal, hurufnya zal nama hurufnya ya. Ya setelah dikasih harokat fathah jadi za gitu. Coba ulang za. Za, Ujung ro. lidah za gitu. Coba Za, za. ro, zaro, kho, khozaro. Rohada, jaroza, rohasa, tazaro, baroda, khoroja, hazaro, barota, khokhoza, hajaro, abatasajahaho, dazaro. Ada Ahmad. Ro, dazaro, ozaro, roaza, jaroza, rohasa, tazaro, baroja, baroda, khoroja, hazaro, barota, ohoza, hajaro, abatasa, jahaho, dazaro. Baik. Begini ada Ahmad, ada Sabian ya. Itu huruf ro, kita fokusnya ke huruf ro sih sebetulnya. Cuman ya nggak apa-apa. Selain itu juga kita untuk terbiasa melatih dalam membaca. Di sini di halaman yang kita baca tadi, ini semua huruf-hurufnya ya, termasuk ro, memang yang kita fokus ke huruf ro, itu berharokat fathah ya, sering masih kita ulang-ulang. Semua berharokat fathah dan tanpa ada tanpa ada mat tobi'i, tanpa ada mat tobi'inya ya, karena jadi nggak ada yang panjang ya, belum ada mat ya, belum ada tambahan, belum ada yang dipanjangkan, semuanya dibaca pendek-pendek dan harus jelas ya, dengan huruf-huruf yang dibaca atau yang dilafalkan harus jelas ya. Makanya kita coba baca. Jadi misal tuh, da za ro, da za ro. Nah ini nggak ada yang panjang ya, nggak ada da za ro. Dan juga ingat yang paling rawan dan harus kita ulang-ulang terus, itu nggak ada tambahan lagi, nggak panjang dan nggak ada tambahan huruf di belakangnya. Ya, Dek Sabian, Dek Ahmad, nggak ada tambahan huruf. Jadi murni da, za, ro, ro aja, nggak ada tambahan lagi. Jadi nggak ro, udah dipanjangin, ditambahin hamzah lagi, itu salah. Ya, ini kita belajar baca pendek-pendek. Da, za, ro.
khozaro, rohada, jaroza, ya, jaroza, rohasa, rohasa, tazaro, baroda. Coba dilihat, diperhatikan di ikronya. Baroda, khoroja, khoroja, hazaro, barota, khoza, hajaro, abata, sajaha, odazaro. Nah, jadi nggak ada yang dipanjangkan dan nggak ada tambahan huruf lagi di belakangnya. Semuanya berharokat fathah dan diusahakan baca yang sesuai dengan makhrajnya dan sifatnya. Begitu ya. Adek Ahmad, Adek Sabian. Biar nanti kalau udah masuk ke apa namanya dalam membaca udah mulai bagus nanti ya. Oke, coba diulang sekali lagi Adek Ahmad. Ro, dazaro, khozaro, rohada, Nggak dipanjangin, Adek Ahmad nggak dipanjangin ya. Dazaro, khozaro, rohada, jaroza, gitu cukup gitu-gitu aja ya. Coba. ro, dazaro, khozaro, rohada, jaroza, rohada, taja, taj, tazaro, waroda, koroja, hadaro, barota, ohoda, waho, hajaro, abata, abatasa, jahaho, dazar. Masih panjang-panjang itu. Dazaro, nah, itu panjang namanya, ro-nya dipanjangin. Nggak ada nggak boleh panjang kalau yang ini yang kita baca sekarang ya. Dazaro cukup. Khozaro, rohada, gitu-gitu aja. Nanti yang panjang-panjang itu nanti pas di ikro berapa tuh mulain tuh ada yang udah pakai mad gitu ya. Ya, gitu. Oke, ada Sabian, coba ada Sabian. Rodaza, ro, dazaro, khodaza, kho, khodar, khozaro, rohada, jaroza, rohasa, taja, tazaro, baroda, khoroja, hada, hazaro, barota, khohoza, hajaro, abata saja, hahodazaro. Ada Ahmad, gimana? Ada Ahmad ngaji juga ya di masjid terdekat situ. Ngaji ya. Oh, gitu. Setiap hari, Setiap hari. sore Kecuali atau malam. ya, malam, Maghrib. maghrib. Itu tiap hari ya, habis ba'da maghrib ya. Kalau ada Sabian juga sama, Enggak. nggak ngaji. Dulu mah ituan apa ngaji. Di rumah aja. Enggak apa di Umi Ustad. Oh gitu, di rumah Ustadz ya. Ya, jadi itu aja ada Ahmad, ada Sabian ya.
Ini yang kita baca sekarang itu berharokat fathah semua itu udah bener ya. Cuman yang jadi PR ya, yang harus dilatih, dihilangkan tambahan huruf di ujungnya. Jadi kalau saya dengar itu da aja, jangan sampai da, za, ro. Nah, itu nggak ada begitu. Yang kita baca sekarang ya, ini nggak ada. Jadi semuanya masih pendek-pendek ya. Jadi yang kita fokus yang jadi perhatian itu selain makhrajnya betul, eh, ini juga belum panjang gitu, belum panjang dan tolong dihilangkan kebiasaan ditambahin huruf di ujungnya. Jadi ro aja ro. Jadi nggak ro. Ah, itu berulang-ulang tuh yang kita bahas ya. Jadi nggak ro dazaro udah dipanjangin ditambahin lagi imbuhan di belakangnya ya. Kalau ro itu berarti ada hamzah di belakangnya, ada hamzah mati, hamzah sukun. Jadi ro, nah, udah dipanjangin ditambahin lagi hamzah sukun. Sementara ini enggak, di ikro yang kita baca enggak ada. Jadi za da ro, udah gitu aja. Ro gitu. Terus yang ke baris yang selanjutnya kho itu ingat ngorok ya, kasar suaranya. Kho za ro gitu. Jadi jangan sampai kho za ro. Nah, seperti za itu bukan zai. Tadi yang saya dengar masih terdengar seperti zai ya. Khozaro. Kalau za itu berarti zai. Hurufnya berubah jadi zai, bukan zal. Ini zal. Khozaro. Jadi jangan sampai khozaro. Nah, itu khozaro. Nah, itu berarti kan berubah jadi zai, ro-nya ditambahin, dipanjangin, terus ditambahin lagi imbuhan. Nah, itu salah ya. Adek Ahmad, Adek Sabian gitu. Jadi ingat itu ya. Nanti kalau ini boleh dibaca lagi, diulang-ulang lagi gitu. Jadi jangan sampai salah lagi. Pendek-pendek semua yang kita baca tadi. Pendek dan ingat makhrajnya ya. Makhrajnya jangan sampai pindah atau berubah jadi huruf huruf zal jadi zai. Zal di ujung lidah digigit sedikit, za. Coba diposisiin lidahnya coba. Za, 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 za. Sa juga sama ada sa. Ditempel dulu lidahnya di ujung gigi ya, di gigi keluarin sedikit. Za, za, begitu. Za, za, sa. Nah, dua itu yang dilatih ya. Jadi jangan sampai zal berubah jadi zai. Kalau za dia itu zai hurufnya. Tapi kalau zal za gitu. Ya, ada Ahmad, ada Sabian. Itu huruf itu. Ingat bacanya, jangan dipanjangin kalau yang itu. Nanti panjang, nanti setelah di ikro berikutnya nanti mulai kita belajar yang pada mad ya. Ada panjang-panjangnya itu mulai bersambung nanti udah mulai nanti. Tapi kita harus pas dulu, betul dulu di sini baru kita masuk ke ini selanjutnya gitu ya. Sekarang kita coba ke huruf nun yang tadi ke halaman 28 ya. Tadi huruf ro dan huruf nun. Jadi sekarang huruf ro tadi. Ada Sabian, sudah ada. Sudah ketemu. Coba ada Sabian huruf nun.
na naz na nazo nazofa na nagosha so sogo so to'ada somazo Sebentar, ada Ahmad. Sebentar, ada Sabian. Ada Ahmad kemana? Sama, tolong diperhatikan sebentar ya. Sama seperti tadi, ini semua berharokat fathah. Fathah ya. Harokatnya fathah. Dan nggak ada yang panjang dan nggak ada imbuhan. Ya, saya contohin dulu sekali ya. Nazofa, nazofa, nagosha, to'ana, somado, korona, kholaqo, zamana, kazaba, kazaba, janada, kanasa, lahazo, manana, abatasa, jahaho, dazaro, za, sasha, sodo, tozo, aho, fako, kalamana. Ya, jadi nggak ada tambahan-tambahan di ujungnya dan nggak dipanjang-panjangkan gitu. Sama masih sama seperti yang tadi. Oke, diulangin Nade Sabian. Silakan. nazofa nagosha to'ana somazo Do. somado corona kholaqo zamana kazaba janada kanasa lahazo manana abatas saja hodaza rozasa syaso do soza zo agofako kalamana. Oke, sekarang ada Ahmad. Nadofa nahosya to'ana somado corona kholaqo zamana kazaba janada kanasa lahazo manana abatasya jahoda zaroza tasya sozo tozo ai koko kalamana. Oke. Nanti kalau sudah ada videonya boleh disimak lagi ya. Ya, diulang-ulang, dipelajarin lagi ya, Ahmad ya, Dek Sabian ya. Seperti tadi itu sama masih terdengar dipanjang-panjangkan
Dan juga ditambah lagi ada tambahan huruf, ada imbuhan huruf di belakangnya. Ya. Nazofa, 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 gitu aja. Nazofa, udah pendek-pendek gitu aja. Jadi enggak nazofa. Nah itu kepanjangan, nggak boleh. Ini kan belum ada mat. Ya nanti boleh disimak lagi ya di videonya kalau sudah di ini lagi nanti. Oke, saya rasa kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya, insya Allah kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kemudahan, ya, sehingga kita istiqomah untuk mempelajari namanya bacaan-bacaan dari huruf-huruf hijaiyah, ya, bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Oke, mohon maaf atas segala hilaf, salah, dan keterbatasan saya. Kepada Allah kita mohon ampun. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Oke, jazakallah.